Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Pratama Wardana dengan NIM 3122-10670 dari kelas TI 22C8. Saya di sini akan menyelesaikan tugas pertemuan 15, yaitu menjelaskan menjelaskan proses dan treats. Ya, yang pertama itu adalah proses pada komputer. Apa itu proses pada komputer? Proses pada komputer adalah sebuah program yang sedang dieksekusi dalam konteks sistem operasi proses yang dianggap sebagai entitas aktif yang memiliki kehidupan sendiri dan memerlukan berbagai sumber daya untuk dieksekusi. Lalu selanjutnya itu ada poin B, yaitu struktur proses. Di sini struktur proses sendiri itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu ada text section. Di sini ada berisi kode program yang akan dieksekusi, program counter. Di sini untuk menyimpan alamat dari instruksi yang akan dieksekusi berikutnya. Yang ketiga yaitu proses start. Nah, di sini berisi data sementara seperti parameter fungsi, return address, dan variabel lokal. Yang keempat ada data section. Di sini ada berisi variabel global. Yang kelima heap, memori yang dialokasikan secara dinamis selama eksekusi. Terus bagian C, di sini ada siklus hidup proses. Di sini proses mengalami beberapa tahap selama siklus hidupnya yang dikelola oleh sistem operasi. Yang pertama adalah new, proses sedang dalam tahapan pembuatan. Running, instruksi dari proses sedang dieksekusi. Waiting, proses menunggu suatu kejadian seperti penyelesaian operasi. Input dan output. Ready, proses siap dieksekusi oleh CPU. Yang kelima adalah terminate, proses telah selesai dieksekusi. Yang D itu ada control block. Dan di sini apa itu PCB? PCB adalah struktur data yang digunakan oleh sistem operasi untuk menyimpan informasi penting tentang proses, termasuk proses state, program counter, CPU register, memori, accounting information, dan input-output status information. Terus yang terakhir itu ada treats pada komputer. Nah, di sini definisi treats pada komputer itu sendiri yaitu unit eksekusi terkecil yang dapat dikelola oleh scheduler. Sebuah proses dapat memiliki satu atau lebih treats yang berbagi sumber daya seperti memori dan file. Keuntungan treats itu sendiri di sini ada 4. Yang pertama adalah responsif. Treats memungkinkan aplikasi untuk tetap responsif meski ada operasi yang memerlukan waktu lama. Yang kedua ada resource sharing. Di sini treats berbagi sumber daya yang sama sehingga lebih efisien. Yang ketiga ada ekonomi. Di sini pembuatan dan pengelolaannya lebih murah dibandingkan proses. Yang keempat, utilitasi sistem multiprosesor. Treats dapat dijalankan secara paralel pada prosesor multiple. Yang C itu ada jenis treats. Yang pertama user level treats. Sini dikelola oleh pustaka pengguna di ruang pengguna. Tidak memerlukan dukungan dari kernel dan lebih cepat dalam pembuatan dan pengalihan konteks, tetapi tidak dapat memanfaatkan multiprosesor. Yang kedua adalah kernel level treats, dikelola oleh sistem operasi kernel, lebih lambat karena memerlukan panggilan sistem, tapi dapat dijadwalkan oleh kernel dan memanfaatkan multiprosesor. Sini selanjutnya itu ada manajemen proses dan treats. Di sini scheduling adalah proses
menentukan urutan eksekusi proses atau threads oleh CPU. Algoritma scheduling meliputi FCFS, SJF, round robin, priority scheduling. Di sini ada content switching, yaitu proses menyimpan suatu proses atau thread yang ini thread saat ini dan membuat status proses atau thread berikutnya untuk dieksekusi. Proses ini melibatkan penyimpanan dan pemilihan register CPU, program counter, dan informasi lain yang diperlukan untuk melanjutkan eksekusi. Terus ada synchronization. Di sini synchronization diperlukan untuk mengelola akses ke sumber daya bersama oleh beberapa threads dan menghindari kondisi balapan race condition. Mekanisme synchronization meliputi mutex, semaphores, monitors. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.